Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang hebat. Selamat datang kembali di video pembelajaran IPAS. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang materi gaya yang ada di sekitar kita. Yuk, siapkan buku catatan dan semangat belajarmu. Jangan lupa, simak dan dengarkan baik-baik video pembelajarannya. Siap belajar? Ayo kita mulai. Gaya. Gaya adalah dorongan dan tarikan. Pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari, ternyata tidak terlepas dari gaya. Gaya, dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa macam. Di antaranya, gaya otot, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, dan gaya listrik statis. Gaya otot adalah gaya yang berasal dari tenaga manusia ataupun hewan. Gaya otot dapat berupa dorongan ataupun tarikan. Contoh gaya otot berupa dorongan. Ketika seseorang sedang mendorong mobil yang mogok, gaya yang diberikan berupa dorongan yang berasal dari tenaga manusia, sehingga mobil bisa bergerak maju. Sedangkan contoh gaya otot berupa tarikan, misalnya seekor kuda yang sedang menarik pedati, seseorang yang sedang menarik gerobak, ataupun seorang anak yang sedang menimba air di sumur. Gaya yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi saat dua permukaan saling bersentuhan dan menghambat gerakan. Contoh gaya gesek misalnya pada rem sepeda atau meja yang didorong di atas lantai. Gaya gesek sangat dipengaruhi oleh tekstur permukaan benda. Jika permukaan benda bertekstur kasar maka gaya gesek yang terjadi akan semakin besar, sedangkan apabila tekstur permukaan benda semakin halus maka gaya gesek yang terjadi akan kecil. Gaya yang ketiga adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi terhadap semua benda yang ada di permukaan bumi. Bayangkan jika tidak ada gaya gravitasi, bisa dipastikan semua benda yang ada di bumi ini akan melayang. Bulan sebagai satelit alami bumi, memiliki gaya gravitasi yang lebih lemah dibandingkan dengan gravitasi bumi. Sehingga apabila kita berjalan di permukaan bulan akan melayang. Karena gaya gravitasi di bumi pula, semua benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh kembali ke bumi. Gaya yang keempat adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda elastis seperti karet atau pegas. Elastisitas benda adalah sebuah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula. Manfaat gaya pegas bagi manusia diantaranya adalah pada pembuatan ketapel. Pada ketapel elastisitas karet pelontar dimanfaatkan untuk melemparkan amunisi. Kemudian pada kaki-kaki kendaraan, memanfaatkan pegas sebagai peredam kejut. Karena pegas memiliki sifat elastis, sehingga kendaraan tetap dalam posisi stabil dan nyaman saat dikendarai. Gaya yang kelima, yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh kutub-kutub magnet untuk menarik benda logam tertentu. Kutub magnet terdiri atas kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Setiap kutub magnet yang berbeda akan saling tarik-menarik. Sedangkan untuk kutub magnet yang sejenis akan tolak-menolak. Ada banyak bentuk-bentuk magnet, diantaranya yaitu magnet batang, magnet ladam atau magnet U, magnet bulat atau silinder dan elektromagnet. Elektromagnet adalah magnet yang terbentuk ketika arus listrik mengalir melalui kumparan kawat atau solenoid, dan sifat magnetnya akan hilang ketika arus diputus. Gaya yang keenam, yaitu gaya listrik statis. Gaya listrik statis atau gaya elektrostatik adalah gaya tarik atau gaya tolak yang bekerja antar partikel bermuatan listrik. Partikel bermuatan listrik ini terdiri atas partikel positif dan partikel negatif. Gaya elektrostatik ini muncul karena interaksi muatan listrik, di mana muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Contoh fenomena gaya elektrostatik dalam kehidupan sehari-hari antara lain, rambut atau potongan kertas akan tertarik penggaris plastik yang digosok wol atau digosok ke rambut, dan balon akan menempel di dinding setelah digosokkan ke rambut. Nah, itulah tadi pembahasan tentang gaya yang ada di sekitar kita. Semoga kalian, anak-anak yang hebat bisa memahami materi yang disampaikan pada video ini. Untuk pembahasan selanjutnya,
kita akan mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap benda. Tetap semangat untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.